Selamat malam, salam rayu, 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 salam sejahtera dan salam kelimpahan ya untuk kita semua. Semoga kita selalu dilancarkan dalam segala aktivitas di dunia ini. Hari ini kita akan membahas tentang energi di dalam benda pusaka dengan pendekatan ilmu ilmiah ya. Seperti kita ketahui bahwasanya energi itu adalah hal yang tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Jadi keberadaannya ada tapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya mengalir dari bentuk satu ke bentuk lainnya ya. Kita bahas benda pusaka. Energi dalam benda pusaka itu bisa kita pahami sebagai kumpulan dari doa-doa yang pembikin senjata itu. Jadi kalau dalam kimia itu semua benda itu pasti memiliki energi ya. Teori atom Rutherford mengatakan dalam kajiannya setiap benda mengandung inti. Di dalam inti itu ada partikel yang namanya elektron maupun proton ya, dengan elektron yang selalu berputar ya. Perputaran atau pergerakan itu pastilah mengandung energi. Cuman dalam keadaan netral, energi itu tidak dapat muncul atau tiba-tiba terasa begitu. Sama halnya dengan benda pusaka ya. Jadi dalam keberadaannya itu tergantung dari siapakah yang akan menggunakannya kan gitu. Jadi tidak serta-merta benda pusaka itu bisa kita, energinya itu bisa kita gunakan untuk mengubah ataupun untuk membuat sesuatu. Itu tidak serta-merta begitu ya, karena ketika diutusnya utusan Tuhan yang terakhir, tidak akan ada lagi kejadian yang namanya seperti keajaiban. Itu tidak bisa, semuanya harus melalui hukum fisika ya. Jadi harus ada hukum sebab dan akibat, ada hukum aksi reaksi ya, itu hukum ketiga Newton kan gitu. Jadi setiap aksi pasti akan menimbulkan reaksi. Jadi dalam kumpulan energi di dalam benda pusaka itu sebenarnya tergantung kita yang memakai gitu, tergantung kita. Jadi bisa digunakan untuk berbuat jahat ataupun untuk kebaikan, itu bisa. Jadi tergantung dari kita ya. Seperti halnya yang terjadi di reaksi nuklir itu kan. Reaksi nuklir itu kan reaksi fisi ya, reaksi pelepasan elektron. Dalam sebuah uranium itu ada yang intinya dari uranium itu dilepaskanlah energi yang namanya elektron. Itu dilepaskan, itu menghasilkan energi yang luar biasa padahal bendanya sangat kecil. Jadi itu bisa digunakan untuk energi listrik ataupun energi pembunuh ya, atau yang disebut bom tadi itu. Jadi benda pusaka itu juga sama seperti itu, bisa digunakan untuk hal-hal semacam itu, tapi harus melalui hukum sebab akibat. Jadi tidak ada yang namanya kayak magic, kayak sulap, kayak tiba-tiba ada, tiba-tiba tidak ada dan sebagainya seperti itu. Jadi harus melalui hukum sebab akibat, hukum ketiga Newton, aksi reaksi begitu. Jadi energi ini bisa untuk menarik apapun ya. Jadi bagaimana caranya adalah dengan menyamakan frekuensi, seperti teorinya Hertz atau ini ya, teori frekuensinya Hertz itu mengatakan bahasanya benda itu akan bergetar jikalau frekuensinya itu sama. Itu seperti itu. Jadi ketika kita memakai benda pusaka atau kita merasakan benda pusaka, jika getarannya kita satu frekuensi, maka kita bisa merasakan gitu. Bisa untuk melakukan sesuatu yang
dimana getaran itu harus harus sama satu frekuensi gitu. Berat dengan